Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang senantiasa semoga diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita diberikan keistiqomahan di atas hidayah ini sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Khalilullah, dan merupakan qudwah kita pada setiap aspek kehidupan. Dan kita terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat kita pada hari kiamat dan mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita rukun iman. Dan alhamdulillah secara umum telah kita selesaikan pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan insyaallah sekarang kita akan memulai membahas rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Semoga dengan apa yang telah kita pelajari dari 5 rukun iman yang telah kita lewati itu menambah, semakin menambah kedekatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada semua itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, yang dimana dengan bertambah ilmunya, semakin bertambah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, bertambah ilmunya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia semakin takut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan. Dari semua apa yang telah kita pelajari, itu kita harus evaluasi diri kita. Apakah dari apa-apa yang telah kita pelajari dan dengarkan,
itu semakin menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah ketakutan kita kepada Allah, ataukah justru sebaliknya? Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita akan membahas rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Kita akan menjelaskan nanti lebih detail bahwasanya yang dimaksud dengan takdir buruk di sini ini menurut anggapan manusia. Karena semua yang Allah takdirkan adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Semua yang datang dari Allah, semua yang Allah takdirkan itu baik menurut Allah. Adapun takdir buruk ini merupakan anggapan manusia yang dialami oleh manusia itu sendiri. Karena kita ini manusia tidak mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak mengetahui ilmu Allah yang sangat luas. Sehingga kita tidak bisa menerka-nerka dan sebagainya kecuali dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang telah kita pelajari dan kita lakukan, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hal tersebut, memerintahkan hal tersebut, terutama yang hal-hal yang wajib itu untuk maslahat kita juga. Ini harus senantiasa kita perbaharui dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, bahwasanya semua yang Allah wajibkan atas kita, yang perintahkan atas kita, itu untuk maslahat kita juga. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan ibadah kita, karena Allah Maha Kaya. Begitu pula sebaliknya, semua yang Allah Subhanahu wa taala larang, dari hal-hal yang Allah larang untuk kita tinggalkan, semua pasti untuk kemaslahatan kita juga. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh, tidak. Karena Allah Maha Kaya, tidak butuh siapapun. Seandainya semua makhluk semuanya di atas kekufuran, semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, seandainya semua makhluk semuanya bertakwa kepada Allah, maka tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Kita ini beribadah untuk diri kita juga, untuk masalah kita. Walaupun secara masalah duniawi kita belum temukan, tapi kita tetap yakin ada hikmahnya itu. Seperti misalnya sholat, puasa, zakat, haji. Ya secara ini mungkin ghairu ma'qulah. Secara akal itu mungkin tidak diketahui secara langsung. Tapi kita yakin pasti ada hikmahnya walaupun kita tidak mengetahuinya. Karena kita ini beribadah bukan karena hikmah. Maksudnya bukan karena ingin mengetahui hikmahnya, tapi karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan sampai kita misalnya mau berpuasa gara-gara mau sehat, jangan sampai karena itu. Kita ini berpuasa karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah-masalah sehat dan sebagainya itu perkara yang kenomor sekian. Ya, sama dengan orang yang misalnya dalam hadis disebutkan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim atau dimudahkan rezekinya. Ya, maka dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Ini bagian daripada yang Allah janjikan dalam urusan dunia. Tapi jangan sampai itu merupakan tujuan kita. Ya, tujuan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkannya. Adapun yang lain itu nomor yang kesekian. Karena barang siapa yang hamunya, yang keinginannya, obsesinya hanya untuk masalah dunia, maka tidak ada yang didapatkan kecuali masalah dunia saja. Begitu pula ya hadis yang terkenal yang sudah kita mungkin sering dengarkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dengan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka
maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Itu yang dia dapatkan. Aman kanat hijratu lidunya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, aw imra'atin, atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka itu saja yang dia dapatkan. Nah, ini jangan sampai karena misalnya ya, ada was-was syaitan, kita ingin berhijrah supaya mendapatkan akhwat yang seperti ini, jangan sampai pikirannya seperti itu saja. Itu masalah yang sangat remeh. Ya, itu saja yang kita akan dapatkan nantinya. Ya, bukan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor kesekian. Kita ingin menjadi soleh karena memang Allah janjikan dalam Al-Quran, orang yang baik akan mendapatkan orang yang baik pula. Itu secara umum. Kalau kita ingin mendapatkan yang baik, kita juga harus jadi baik terlebih dahulu. Iya, tapi itu bukan tujuan kita untuk dunia, tidak. Itu nomor kesekian. Tapi tujuan utama kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu tujuan kita yang pertama. Karena Islam artinya, ini sudah kita ketahui juga, Islam artinya istislam. Apa itu istislam? Tunduk. Kalau ada orang mengaku Islam tapi tidak tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia belum Islam dengan sebenar-benarnya. Bukankah iblis laknatullah alaih yakin terhadap adanya Allah, yakin bahwasannya Tuhannya adalah Allah, tapi kenapa dikatakan sombong kemudian termasuk orang-orang kafir? Karena tidak tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar Islam pengakuan Tuhan saya adalah Allah tapi tidak sholat, ini bukan namanya tunduk kepada Allah. Jadi harus kita tunduk dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan dan menjauhi apa yang Allah larang. Baik, tentang rukun iman yang keenam ini, al-imanu bil qadar. Al-iman bil qadar yatadamman arba'ata umur. Beriman kepada qadar ini mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila, azalan wa abadan, sawa'un kana dzalika mimma yata'allaq bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Perkara yang pertama yang harus kita yakini, bahwasanya kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara terperinci, baik yang dulu maupun yang akan datang dan selama-lamanya. Azalan abadan, dari dulu dan apa yang akan terjadi selama-lamanya, dan begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Sawa'un kana dzalika, apakah itu berkaitan dengan perbuatan Allah itu sendiri ataukah perbuatan makhluknya atau hambanya. Ini yang pertama harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Itu yang harus kita yakini bersama. Olehnya itu, jamaah sekalian, kalau kita sudah yakin bahwasanya Allah alim, maha mengetahui, maka kita akan betul-betul merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk berbuat sesuatu yang Allah tidak ridhoi, malu untuk berucap sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Karena sebelum kita berkata, Allah sudah tahu apa yang terbetik dalam hati kita, Allah sudah tahu itu. Apalagi kalau kita sudah lakukan, Allah sudah tahu, jamaah sekalian. Olehnya itu, kalau kita satu saja ini yang kita yakini, al-alim, Allah maha mengetahui, maka kita akan betul-betul malu dan sadar akan perbuatan kita. Sebelum kita lakukan perbuatan tersebut, sebelum kita ucapkan ucapan tersebut, maka kita sebagai orang yang meyakini bahwasanya Allah maha mengetahui, akan berpikir-pikir terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum melakukannya. Apakah Allah ridho dengan perbuatan ini? Apakah Allah ridho dengan ucapan ini? Barulah kita lakukan. Al-alim, maha mengetahui. Ini sudah sering kita sampaikan. Seandainya saja CCTV di dekat kita, ada merakit CCTV kamera, apalagi di zaman sekarang, zaman memviralkan video, memviralkan kesalahan orang dan sebagainya,
sedikit ada masalah dipiralkan. Bagaimana kira-kira kalau kita yang berada di video tersebut? Pasti kita akan malu. Malu untuk berbuat. Kalau kena CCTV dan sebagainya, malu di penjara dan sebagainya, malu. Malu kepada siapa? Malu kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tahu jamaah sekalian sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat, Allah tahu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memviralkan video kita? Tidak memviralkan dosa-dosa kita? Kita harus sadar, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita betul-betul hayati ayat ini jamaah sekalian, Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak tahu kita mau berbuat apa. Terus menghayatinya, menangisi dosa-dosa kita, menangisi aib-aib kita. Allah Maha Kasih Sayang. Coba bayangkan jamaah sekalian, seandainya setiap kita dipiralkan kita punya dosa-dosa, tidak ada yang mau dekat sama kita. Sampai saya pun tidak akan dipanggil ke sini. Sebagaimana orang salafus saleh terdahulu mengatakan, "Lau kana lidzunubi ra'iha ma jawarani ahad." Seandainya dosa itu punya bau, tidak ada yang mau dekat sama saya. Coba kalau kita bawa sampah, pasti tidak ada yang mau dekat sama kita. Coba jemaah sekalian, terus kita bayangkan bagaimana, pikirkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sama kita. Makanya sifatnya adalah Rahman. Ya, namanya adalah Rahman, Maha Pengasih. Rahmah, Yarham. Sehingga Ar-Rahman ini tidak boleh diberikan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang adalah Abdurrahman, Abdullah. Inilah dua nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada namanya Rahman di sini. Mungkin namanya Abdurrahman, tapi tidak boleh kita panggil dengan Rahman. Untuk mengagungkan nama Allah, tapi kita panggil Abdurrahman. Inilah nama yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Karena ini meliputi segala-galanya, sampai Allah Subhanahu wa taala juga memberikan air minum kepada orang kafir. Seandainya bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir sedikit pun. Ya, ini Ar-Rahim. Kalau Rahim dibolehkan karena Allah Subhanahu wa taala menyifatkan nabinya dengan Rahim. Sekali lagi ini untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita keceplos-ceplos karena terbiasa dari sekarang. Mohon maaf sekali lagi. Ini untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Mulai sejak kita dari balik, ya sampai kita sekarang, itu Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa-dosa kita. Tapi ingat, itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah tercatat jamaah sekalian. Ya, olehnya itu pernah kita sampaikan hadis yang masyhur. Ya, pada hari kiamat, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil beberapa orang. Ada beberapa orang dari kalangan orang beriman, mereka itu dipanggil masing-masing. Tidak disingkap perbuatan dosanya di hadapan manusia, dikasih tabir penghalang. Hanya berdua berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan video rekamannya. Apakah engkau mengakui dosa-dosamu ini? Betul ya Allah. Ya, sebagaimana dalam suratul Kahfi, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tersisa sedikit pun, yang kecil dan besar telah tercatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya tercatat. Sedikit dan sekecil apapun tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut telah mengakui dosa-dosanya, maka Allah mengatakan, "Wahai hambaku, dulu di dunia aku telah tutupi dosa-dosamu itu. Aku telah tutupi aib-aibmu itu sehingga tidak diketahui oleh manusia. Maka pada hari ini, hari kiamat ini, saya ampuni engkau." Subhanallah. Kasih Allah Subhanahu wa taala. Terus tiap hari, tiap detik kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiap detik kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita balas dengan kemaksiatan. Balas dengan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba napas ini saja kita menahan saja napas beberapa detik, kita susah bernapas. Oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ke rumah sakit, lihat saudara kita dibantu dengan oksigen, mereka bayar. Susah bernapas. Sampai sekarang kita bernapas dengan baik.
Makanya kalau kita berusaha menghayati semua ini, kita akan betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tunduk dengan sendirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Alim. Mana lagi kalau kita sudah meyakini As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Kita meyakini nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maka kalau kita sudah yakin itu, kita tenang-tenang saja, tidak usah takut diambil rezeki sama orang. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan masing-masing rezekinya orang. Tinggal kita berusaha untuk hal tersebut. Karena ada beberapa rezeki memang yang harus diusahakan. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Telusurilah muka bumi ini untuk memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka, ada rezeki yang memang walaupun tidak diusahakan akan terus kita rasakan. Seperti itu jamaah sekalian. Olehnya itu, kalau orang sudah meyakini Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, maka kita tidak akan ada pada diri kita al-hasad. Tidak akan timbul rasa hasad dari diri kita. Karena Allah lah yang memberikan mereka masing-masing. Wala tatamannu ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'd. Janganlah kalian mengharapkan kenikmatan yang ada pada saudara kalian. Tapi apa solusinya? Was'alullaha min fadli. Minta juga kepada Allah. Jangan hasad sama saudara kalian. Karena Allah sudah membagi-bagikan rezeki tersebut. Kalau kita sudah yakin semuanya, maka karena orang yang hasad itu, ya seakan-akan dia mengatakan Allah tidak adil. Karena Allah yang membagi rezeki. Ini kita akan sebutkan masalah qadar ini nanti, insyaallah. Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Kalau kita sudah yakin ini, tidak usah lagi ya pergi ke tempat-tempat yang menginginkan keturunan misalnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentunya ada usaha-usaha dengan cara menikah tentunya. Ya. Mau punya anak tapi tidak menikah, bagaimana caranya? Ini harus ada sebabnya. Harus menikah kalau mau punya anak. Anak biologis tentunya. Seperti misalnya kalau udah bertahun-tahun tidak punya anak, ada usaha di situ misalnya ke dokter memeriksa, iya, meminum obat dan sebagainya. Jangan justru ke hal-hal yang tidak masuk akal, ke dukun. Sehingga orang mendatangi dukun itu 40 hari tidak diterima sholatnya. Kalau sudah membenarkan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi min dzalik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakin berprasangka baik kepada Allah tentang apa yang terjadi bagi kita. Karena Allah yang lebih tahu. Bolehlah mungkin 20 tahun kita sudah menikah tidak punya anak. Allah yang lebih tahu. Nabi Ibrahim alaihissalam umur 80 tahun baru punya anak. Nabi ini Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nanti umur tua baru diberikan anak. Apakah doanya tidak istajabah? Mustajab. Tapi Allah punya hikmah di balik situ. Harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik inilah yang harus kita senantiasa bangun di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mungkin kalau kita diberikan keturunan justru menjadi bahaya bagi kita. Sebagaimana Nabi Khidir membunuh seorang anak. Nabi Musa yastangkir, heran, kenapa kau bunuh anaknya orang? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada Nabi Khidir, anak ini akan menjadi durhaka dan bisa menjadikan orang tuanya akan bahaya nantinya, maka dibunuh anak tersebut. Ini harus ada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa suatu musibah, ini sudah sering kita sebutkan juga, maka yang pertama kali adalah kita mengingat dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an, dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpamu dari musibah itu karena disebabkan tanganmu juga. Disebabkan karena perbuatanmu juga. Olehnya itu orang salafus saleh sering ketika ada masalahnya, ditimpa suatu musibah, kemudian dia langsung mengatakan, dosa apa lagi yang saya perbuat sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ini. Mereka mengatakan, saya mendapati
kelakuan istri saya yang jelek, kelakuan keluarga saya yang jelek, dan kendaraan saya mogok dan sebagainya, itu disebabkan karena perbuatan dosa saya. Langsung diingat dosanya, Mas. Dosa apa lagi saya perbuat ini? Kalau kita sudah rasakan itu dan evaluasi, maka berarti kita telah introspeksi diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita ditimpa musibah kemudian tasakhut, murka, apalagi ini, apalagi bertambah marah saya. Nauzubillah min dzalik. Seharusnya kita istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan ketika orang meninggal saja, tidak. Semua yang musibah yang menimpa kita. Makanya ketika Allah memulai apa? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Di situ bukan cuma mati disebutkan di situ. Kelaparan, kekurangan harta, tidak berhasil panen dan sebagainya. Ini merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan disebabkan karena perbuatan kita juga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Ya, seandainya penduduk negeri itu merasa semuanya bertakwa dan beriman kepada Allah, maka kami akan bukakan berkah dari langit berupa air hujan, dan dari bumi muncullah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Namun mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengazab Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Ini jemaah sekalian harus kita sadari bersama. Evaluasi diri, introspeksi diri, apa-apa yang menimpa kita. Perbanyak istighfar ketika ditimpa suatu musibah, karena dengan itu insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Namun jemaah sekalian, tentunya di antara zikir-zikir pagi petang kita selalu minta apa? Al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Untuk dihindarkan dari mara bahaya dan musibah. Ya, tidak boleh kita minta musibah. Tapi ketika kita ditimpa musibah, harus kita sabar. Sama dengan menghadapi musuh. La tatamannu liqa'al adu. Janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh. Tapi ketika kalian sudah berhadapan dengan musuh, fasbutu. Kalian harus tegar, jangan lari. Seperti di musibah, jangan meminta di musibah. Betul, sakit akan menghapuskan dosa. Tapi jangan minta sakit. Yang kita minta apa? Al-afiyah. Al-afiyah. Ini yang sering kita minta dalam zikir pagi petang kita. Itu zikir pagi petang jemaah sekalian, kita baca artinya itu, jangan cuma disebut saja. Kita hayati supaya betul-betul memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ya, bukan cuma zikir lisan sebagaimana kita sebutkan, zikir yang paling rendah adalah zikir dengan lisan saja, tidak masuk ke hati. Harus kita hayati apa yang kita ucapkan. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, aku mengakui nikmatmu terus mengalir kepadaku. Wa abu bi dzambi, namun aku juga mengakui dosa-dosa saya. Kita balas dengan dosa-dosa. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka ampunilah aku ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau. Nah, asani. Jadi itu yang kita harus pahami. Yakin tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yakin tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi. Setelah terjadi sekalipun itu sudah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, mencatatkan nasibnya Abu Lahab sebagaimana dalam Al-Qur'an, mencatatkan Abu Lahab sebagai orang kafir dan penghuni neraka. Karena Allah sudah tahu Abu Lahab ini memang mau kafir, sehingga sudah tercatat hasilnya di Lauhul Mahfuz. Bukan Allah yang menyuruhnya kafir, tidak. Karena Allah sudah Subhanahu wa taala sudah memberikan dua jalan. Ini jalan baik, ini jalan ketakwaan, ini jalan kekufuran. Tapi memang begitu wataknya Abu Lahab, naudzubillah min dzalik. Allah sudah tahu sebelum menciptakan Abu Lahab ini mau kafir, tidak mau beriman, maka Allah sudah catatkan hasilnya di Lauhul Mahfuz. Begitu pula iblis laknatullah alaih, Allah sudah tahu bahwasanya iblis akan durhaka kepada Allah, tapi Allah tetap ciptakan sebagai ujian bagi manusia. Ada hikmah di balik situ. Allah sudah tahu itu semua jemaah sekalian. Olehnya itu Allah tidak menzolimi hambanya, kita lah yang menzolimi diri kita sendiri. Kita sudah diberikan kehendak untuk berbuat, sudah dipilihkan jalan, ini jalan baik, ini jalan buruk.
ini jalan yang takwa, ini jalan fujur. Kalian memilih sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu jamaah sekalian, ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jaga hidayah ini. Karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah aku ke jalanmu ya Allah yang lurus. Kalau kita selama ini ya masih terkena syubhat-syubhat, mana pemahaman yang bagus ini yang benar? Hayati doa ini jamaah sekalian. Minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Mana pemahaman yang benar ini? Minta kepada Allah. Kalau kita sudah yakin di jalan yang lurus, maka kita minta apa? Istiqomah. Istiqomah di jalan sekalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mendengarkan orang begini dan begitu. Tapi ini yang paling penting, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan mana yang jalan yang lurus tersebut. Sehingga tidak dipengaruhi oleh syaitan dan syubhat-syubhat yang sempalan dan sebagainya. Nasallallahu istiqamah. Baik. Yang kedua, kalau setelah kita meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala, al-iman bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan semua yang akan terjadi di Lauhul Mahfuz. Wa fi hadzal amrain yaqulullah taala, maka dalam hal ini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pencatatannya, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Qur'an, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fil kitab, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Semua itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah tercatatkan, inna dzalika fil kitab, telah tercatatkan dalam Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 70. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin yang bertanya lagi, kenapa Allah ciptakan Lauh Mahfuz? Allah kan Maha Kuasa. Nah, ini pertanyaan orang-orang yang memang berusaha untuk memberikan keraguan kepada manusia. Nah, itu kan kemauan Allah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan kita, itu bukan Allah berarti butuh sama kita. Itu karena kemauan Allah. Allah yang mau. Allah yang mau demikian. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Fi Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan semua takdirnya makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan semua takdir manusia dan semua yang akan terjadi, bukan cuma manusia, semua. Terbaik termasuk yang jatuh, dedaunan yang jatuh, ikhwat sekalian, dari pohonnya itu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, kapan jatuhnya dan di mana jatuhnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui demikian. Berapa jumlah pohon di dunia ini? Berapa jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya dan telah menentukan masing-masing rezekinya. Ini yang kedua yang harus kita yakini. Jadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencatatkan semua hasilnya. Kalau makhluk saja ya, seorang guru saja dia bisa memperkira-kirakan anak ini mungkin nantinya 70 mungkin ada apa ini. Karena mungkin memang malas belajar atau bagaimana. Itu bisa memperkira-kirakan saja. Dia boleh saja mencatatkan hasilnya. Karena memperkira-kirakan selama 1 semester misalnya. Tapi tetap guru itu memberikan ujian supaya tampak hasilnya. Tapi guru ini tidak mengetahui jangan sampai anak ini menjadi rajin sehingga mendapat 100. Sehingga apa? Guru ini belum mencatatkan hasilnya. Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la tentunya. Ini cuma memberikan pemahaman. Kalau guru saya seperti itu, bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas? Allah mencatatkan hasilnya karena memang Allah sudah tahu orang ini begini nantinya. Bisa dipahami ya? Ya, Allah sudah mencatatkan hasilnya karena Allah sudah tahu begini nanti hasilnya, tidak perlu diperkira-kirakan karena Allah sudah tahu.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ujian kepada manusia agar tampak kepada manusia, ini yang masuk neraka, ini masuk surga. Ini akan diberikan ganjaran, ini diberikan balasan. Supaya tampak di hadapan manusia. Olehnya itu tidak boleh seorang yang bermaksiat berhujjah mengatakan saya ini bermaksiat karena Allah menakdirkan saya. Ini seakan-akan dia sudah tahu, Allah sudah takdirkan dia akan jadi seperti itu. Masalahnya dia berhujjah dengan takdir ketika dalam bermaksiat. Tapi kalau dalam masalah bekerja, apakah dia mau tinggal di rumahnya? Tidak kan? Allah sudah takdirkan rezeki kita masing-masing, begini nanti kau rezeki begini. Tapi kita tetap harus bekerja. Nah, kenapa Anda berhujjah dengan takdir ketika bermaksiat? Anda kan punya kehendak untuk berbuat, untuk meninggalkan. Kalau begitu pendapat Anda, silakan tinggal di rumah saja, tunggu rezeki dari Allah. Ya kan? Ada yang menganggap seperti ini. Olehnya itu ketika di zaman Umar bin Khattab, ada orang yang mau dikisos karena melakukan pelanggaran. Orang ini mengatakan, "Wahai Umar, kenapa mau kisos saya? Saya kan ditakdirkan Allah bermaksiat." Maka Umar mengatakan radhiyallahu anhu, kita juga ini mau kisos kamu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya berhujjah kepada hal-hal yang maksiat saja. Padahal semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Siapa saja di antara kalian mau istiqomah, kalian tidak bisa istiqomah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata untuk melihat. Fungsi mata untuk melihat. Tapi apakah semua orang yang punya mata bisa melihat? Contohnya saudara kita ada di sini yang tidak bisa melihat. Itu artinya apa? Allah tidak memberikan fungsinya sebagaimana semestinya. Kemudian contoh kecil saja, dalam manusia saja. Kita seorang bapak, nah ini motor, pakai baik-baik, pergi sholat dan sebagainya, jangan pergi keluyuran. Maka anak ini tetap pergi keluyuran. Maka berhak seorang bapak untuk menghukumnya. Ya kan? Ini masalah manusia saja seperti itu. Tentunya ilmu Allah sangat luas, tidak bisa dibandingkan. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berhak menghukum orang yang berbuat dosa. Baik, ini hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillah taala. Beriman bahwasanya semua yang ada ini tidak bisa berfungsi sebagaimana semestinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kehendak untuk berbuat, bekerja, melihat, bernapas dengan jantung kita, dengan paru-paru kita, jantung kita bisa berdenyut dengan sebagaimana fungsinya. Tapi kalau Allah menghendaki berhenti kau, tidak bisa. Ya kan? Kita punya kaki berjalan, kehendak untuk berjalan. Tapi kalau Allah menghendaki berhenti kau berjalan, tidak akan bisa berjalan. Olehnya itu kita harus sadari jamaah sekalian. Sadari ketika panggilan Allah dikumandangkan, kita harus sadar siapa yang kasih kita tangan untuk bekerja, siapa yang kasih kita kaki untuk bekerja, berjalan. Kemudian kita lebih mementingkan dunia kita daripada panggilan Allah. Kalau kita sakit, siapa yang memberikan kesehatan? Punya duit banyak, silahkan keliling dunia cari dokter. Tapi kalau Allah tidak menghendaki sembuh, tidak akan sembuh. Nah, harus kita bayangkan jemaah sekalian. Iya, tanaman yang kita tanam itu dengan bibitnya itu tidak akan bisa tumbuh kecuali dengan izin Allah. Kendaraan ada bensinnya, semuanya, apalagi kendaraan baru misalnya. Itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fungsinya sebagaimana semestinya. Tapi kalau Allah menghendaki tidak jalan kendaraan itu. Paham ya? Olehnya itu, ketika kita menaiki kendaraan, kita dianjurkan membaca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan kendaraan ini untuk saya. Siapa sangka jamaah sekalian kalau secara akal itu motor dua bannya, bagaimana supaya seimbang itu? Bagaimana bisa seimbang? Ya, dalam surat Mulk Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana seekor burung yang terbang itu
Allah Subhanahu wa taala yang menahan burung itu sehingga tidak jatuh. Coba lihat surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surat Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Subhanallah. Jemaah sekalian, tidakkah kalian melihat seekor burung yang terbang itu, burung-burung yang mengembangkan sayapnya itu, tidak ada yang menahannya di udara selain Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan yang kita tanam itu yang menumbuhkan adalah Allah. Kita cuma menanam bibit saja. Allah yang menumbuhkan, jemaah sekalian. Lalu kenapa kita tidak mau mengeluarkan zakatnya? Kemudian kita juga ketika asiknya bekerja kemudian dipanggil untuk ke masjid sholat, lebih mementingkan pekerjaan kita. Bagaimana kira-kira sambil kita bekerja Allah cabut nyawa kita? Nah, ini harus kita pikirkan semua, mas sekalian. Yang mana kita utamakan? Panggilan Allah yang memberikan segala-galanya, memberikan kita kehidupan, atau lebih mementingkan urusan dunia kita? Ini masalah yang ketiga. Kita sebutkan secara secara cepat saja. Insyaallah terperinci pada pekan depan insyaallah. Kemudian ar-rabi al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha. Beriman yang keempat, beriman bahwasanya semua selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakannya sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini dengan seksama. Dan insyaallah pekan depan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita semuanya sehingga masih istiqomah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kami cukupkan untuk sementara. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan, insyaallah kita bisa berikan waktu pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.